Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faras Kafi Johari, and in this video I'm going to revise my previous video about interpreting. So just let's start now. Saya di sini berbicara tentang kesuksesan. Aturan kesuksesan yang pertama adalah memiliki visi. Anda lihat, jika Anda tidak memiliki visi kemana Anda akan pergi, dan jika Anda tidak punya tujuan kemana Anda akan pergi, Anda akan melayang-layang dan tidak akan pernah berakhir di mana-mana. Seperti yang kamu tahu, aku lahir pada tahun 1947 di Australia setelah Perang Dunia Kedua. Jadi saya sangat beruntung bahwa aku tersandung di bawah penglihatanku. Dan aku tidak terlalu menyukai Australia ketika aku tumbuh besar, dan aku tidak sabar untuk segera keluar dari sana. Aku tidak bisa membayangkan diriku menjadi seorang petani atau bekerja di pabrik atau semacamnya. Meskipun orang tuaku ingin aku tetap tinggal di sana dan menjalani kehidupan normal, tetapi itu visi mereka, bukan visiku. Visi aku benar-benar berbeda. Yang aku rasakan bahwa aku dilahirkan untuk sesuatu yang istimewa, untuk sesuatu yang unik, untuk sesuatu yang besar. Lalu suatu hari, aku pergi ke sekolah dan aku ingat ketika aku berusia 11 tahun, mereka menayangkan film dokumenter tentang Amerika. Di sana mereka menunjukkan film dokumenter ini gedung pencakar langit yang besar, gedung-gedung yang tinggi, jembatan-jembatan besar, jalan raya 6 jalur. Dan semua hal ini berkata kepada saya bahwa di sanalah saya ingin berada. Aku tidak ingin berada di sekitar sini bersama rumah pertanian kecil dan bangunan kecil ini. Saya ingin berada di Amerika. Suatu hari sepulang sekolah aku berjalan melewati sebuah toko di Graz. Jadi aku masuk ke dalam dan melihat sekeliling dan aku menemukan majalah binaragawan yang punya Ray Park di sampulnya. Ray Park saat itu adalah pemenang Mr. Universe 3 kali, dan aku melihatnya di layar lebar sebagai Hercules. Aku membacanya dan aku berkata pada diriku sendiri, wow, ini adalah jejak hidupku, inilah yang ingin aku lakukan. Aku ingin menjadi juara binaragawan seperti Ray Park. Aku ingin membintangi film seperti Ray Park. Dan aku ingin menghasilkan jutaan dolar seperti Ray Park dan menjadi kaya dan terkenal. Tahukah kamu betapa hebat rasanya bahwa aku tahu kemana aku akan pergi? Bayangkan, mayoritas orang tidak tahu kemana mereka akan pergi. Aku tahu kemana aku akan pergi, bahwa aku akan menjadi juara binaraga seperti dia. Jadi itu hanya pertanyaan bagaimana kamu melakukannya. Saya sangat lega karena ketika Anda memiliki tujuan, ketika Anda memiliki visi, segalanya menjadi mudah. Sehingga orang selalu bertanya kepadaku ketika mereka melihatku di gym sedang mengangkat beban, mereka bilang, kenapa kamu berolahraga begitu keras 5 jam sehari, 6 jam sehari, dan kamu memiliki senyuman di wajahmu. Dan aku memberitahu orang-orang yang aku katakan adalah bahwa aku mengincar tujuanku. Di depanku adalah gelar Mr. Universe, jadi setiap repetisi yang saya lakukan membuat saya semakin dekat untuk mencapai tujuan saya. Itu untuk membuat visi ini berubah menjadi kenyataan. Setiap set yang saya lakukan, setiap pengulangan, setiap beban yang aku angkat akan membuatku selangkah lebih dekat untuk merubah tujuan ini menjadi kenyataan. Jadi aku tidak sabar untuk melakukan bench press 500 pound lagi, dan saya tidak sabar untuk melakukan squat 500 pound lagi, dan saya tidak bisa sabar untuk melakukan 2000 repetisi sit up lagi, dan saya tidak bisa sabar untuk menunggu latihan berikutnya. Di usia 20 tahun saya pergi ke London dan saya ingin mengikuti kontes Mr. Universe, dan saya memenangkannya sebagai Mr. Universe termuda yang pernah ada, dan itu karena saya mempunyai tujuan. Jadi, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang memvisualisasikan tujuan Anda dan mengejarnya berhasil. Kamu harus membuatnya menjadi menyenangkan. Tidak peduli apa yang Anda lakukan dalam hidup, kamu harus mempunyai tujuan. 74% orang membenci pekerjaan di Amerika. Sekarang tidak jauh berbeda ketika kamu datang ke Eropa, mayoritas orang tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Karena mereka sebenarnya tidak melakukannya karena mereka tidak punya tujuan, dan mereka mengikuti skor mereka hanya tanpa tujuan, melayang-layang, dan kemudian tiba-tiba jika ada lowongan pekerjaan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan karena kamu harus bekerja. Tapi kemudian ketika Anda bekerja, itu adalah tugas, itu adalah pekerjaan. Itu tidak menyenangkan. Jadi jika dipikir-pikir, seperempat orang hanya seperempat orang menikmati apa yang mereka lakukan dalam hidup, dan itu sulit dipercaya jika Anda memikirkannya. Aku jadi merasa sangat diberkati
karena aku tahu apa yang sedang aku lakukan. Seperti mahasiswa kedokteran yang sedang belajar dan tahu dia ingin menjadi dokter. Kamu tahu kemana harus pergi. Dan hal yang sama juga terjadi dalam politik. Saya ingat bahwa dalam politik saya mempunyai banyak visi yang jelas, bahwa aku akan menjadi pemimpin California. Sejauh ini aku bisa melangkah karena aku tidak lahir di Amerika, jadi saya tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi menjadi gubernur yang kelima negara bagian terbesar dari, saya harus mengatakan negara bagian terbesar itu perekonomian terbesar kelima di dunia. Sebenarnya untukku itu adalah gelar pamungkas dan prestasi di bidang politik. Jadi meskipun orang-orang mendatangi saya dan bilang kenapa kamu tidak pergi dan berlari untuk sesuatu yang lebih kecil dari dirimu, itu tidak akan pernah berhasil. Saya mencalonkan diri sebagai gubernur dan 2 bulan kemudian saya menjadi gubernur di negara bagian California. Itu karena saya memiliki visi yang sangat jelas. Apa yang akan aku lakukan dengan California. Jadi itu adalah aturan nomor 1, mempunyai visi. Aturan nomor 2 adalah jangan dengarkan mereka yang menentang. Semua yang aku lakukan, hal yang mereka dengar, mulut orang adalah itu tidak mungkin. Itu tidak bisa dilakukan atau itulah yang saya alami. Tentu saja saya membuktikan kepada orang-orang bahwa itu bisa dilakukan. Jadi setiap kali orang berkata kepadaku itu tidak bisa dilakukan, ya aku dengar itu bisa dilakukan. Ketika mereka berkata tidak, aku mendengar iya. Dan ketika mereka berkata itu tidak mungkin, aku mendengar itu mungkin. Saya sangat percaya apa yang Nelson Mandela katakan, bahwa segalanya selalu mustahil sampai seorang melakukannya. Baiklah, aku akan mengatakannya kepada diriku sendiri, aku akan melakukannya, dan aku akan tunjukkan pada mereka hal yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu tidak masalah bagi saya, tapi saya akan melakukannya. Dan saya tidak mendengarkan para penentang. Ini semua tentang kerja keras yang Anda lakukan. Aku bilang aku pasti jadi binaraga. Aku bekerja sebagai binaraga selama 5 jam sehari atau 6 jam sehari. Dan aku akan melakukan hal yang sama dalam hal berakting. Dan tentu saja saya pergi ke perguruan tinggi untuk belajar bahasa Inggris dan saya mempelajarinya penghapusan aksen dan kelas acting. Dan semua hal ini sepanjang hari aku bekerja dan aku bekerja dalam pekerjaan itu. Dan dalam waktu singkat saya membintangi film yang berjudul Hegros in New York dan tentu saja langsung masuk ke dalam toilet. Tapi itu tidak membuatku putus asa, aku masih punya visi yang sama dan tiba-tiba aku membintangi film Street in San Francisco. Aku tetap bersemangat dan lalu tiba-tiba aku ditanya oleh Dino De Laurentiis di studio Universal untuk membintangi Conan the Barbarian. Dan setelah aku melakukan Conan the Barbarian itu, direktur pada konferensi pers berkata kepada pers, sutradaranya saat itu adalah John Milius, dia berkata kepada pers, jika kita tidak memiliki tubuh seperti Arnold, kita harus membuatnya satu. Jadi pikirkan tentang itu. Tubuh itu sendiri yang mereka katakan tidak akan pernah bisa dijual karena waktunya sudah habis dan salah. Beberapa tahun kemudian, aku melakukan Conan the Barbarian. Dan itu benar menjadi hit nomor 1 di box office ketika itu keluar pada musim panas tahun 1982. Pikirkan tentang itu, dan sutradara berkata, jika kita tidak memiliki tubuhnya, kita harus membangunnya. Jadi tiba-tiba tubuhku menjadi aset bukan kekurangan. Dan hal yang sama terjadi dengan Terminator. Setelah kami selesai syuting, kata direktur Terminator Jim Cameron berkata kepada pers, jika Arnold tidak memiliki aksen seperti itu dan berbicara seperti mesin, menurutku filmnya tidak akan seperti itu. Jadi pikirkan tentang itu. Tubuh dan aksen yang mereka serang adalah aset. Tapi aku tidak mendengarkan para pecundang itu. Aku tidak mendengarkannya sama sekali. Hanya saja kenyataannya adalah Anda tidak bisa mendengarkan para penentang. Jadi ini adalah perjalanan yang sangat penting bagi kalian semua. Ketika seseorang mengatakan tidak, ini ide bodoh, kamu dalam pikiranmu, kamu tidak perlu mengatakannya. Tapi pikiranmu mengatakan ini tentang kamu yang kamu lihat, apa yang Anda tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.